Inilah jaringan radio Mega Suara. Bogor, Serang, Kulon Progo, Sukabumi, Kuningan, Indramayu, Radio Kota Perak, Yogyakarta, MGS TV, Radio Mega Suara, Radio Network, Mega Suara. Kita kembali di Info Gunadarma. Kita sudah berada di sesi terakhir Info Gunadarma untuk kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 18 Maret 2020. Jangan lupa Info Gunadarma hadir setiap hari Rabu dan Sabtu mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat yang disiarkan serentak di 7 stasiun Radio Mega Suara Network dan Radio Kota Perak. Prof, kita buka WhatsApp dulu. Ini ada 2 WhatsApp. Yang pertama dari kos tidak ada namanya 08129393 sekian. Mohon penjelasan tentang Fakultas Kedokteran Gunadarma. Apa bedanya dengan perguruan tinggi lain khususnya FK Gundar maksudnya kali ya. Oke, Gunadarma. Gundar ini terkenalnya dengan Gundar. Nggak mau panjang-panjang. Anak milenial begitu, Prof. Ya. Nggak mau panjang-panjang. Ya. Gimana Prof? Jadi Fakultas Kedokteran ini atau program studi pendidikan dokter itu kan sebenarnya terdiri dari 2 program studi ya, program akademik dan program profesinya, itu 2 prodi yang dalam satu kesatuan ya. Itu karena memang aturannya begitu ya. Jadi nanti 4 tahun pendidikan akademik atau istilah sarjana kedokteran, baru nanti dilanjutkan dengan tahap profesinya, sehingga nanti kalau lulus tahap profesi ini berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi intinya dengan 6 tahun nanti akhirnya jadi dokter kan gitu ya. Gunadarma karena ini baru berjalan 3 tahun terakhir ini. Ya memang salah satu dasar pemikiran kenapa kita buka program studi kedokteran itu kan ya sebenarnya selain analisis kebutuhan bahwa dokter tetap diperlukan, terutama yang memang belum merata ya. Tapi di satu sisi juga memang kedokteran itu kan salah satunya yang memang sangat syarat dengan terapan teknologi informasi kan. Sehingga istilah informatika kedokteran itu bagaimana IT bersimbiosis ataupun konvergen dengan program dengan ilmu kedokteran, itu kan akhirnya ada istilah informatika kedokteran. Nah, yang menjadi salah satu keunggulan dari program studi kedokteran Universitas Gunadarma ya salah satunya itu ya. Salah satunya yang dari sisi konten kurikulumnya ya. Namun di satu sisi ya juga seperti tadi ya, infrastrukturnya, peralatannya tentunya yang modern ya. Kalau yang yang dulu DGX1 itu ada ya, itu DGX1 itu kan salah satu superkomputer ya untuk big data ataupun kecerdasan buatan. Ada hubungannya dengan Fakultas Kedokteran? Bisa. Artinya ya salah satunya ya mungkin sekilas karena saya bukan di bidang itu ya, tapi sekilas misalnya kalau kita melihat pola penyebaran pola penyakit ini kan, itu kan pola penyebaran kan dari orang ke orang, dari kerumunan dan seterusnya, itu kan bisa kita buat modelnya ya, simulasinya. Itu kan itu big data Pak. Apalagi dengan Indonesia dengan populasinya yang besar gitu lah. Bagaimana pola penyebarannya, insya Allah salah satu hikmahnya itu mungkin jadi salah satu penelitian menyikapi situasi saat ini. Gimana sih pola penyebarannya, termasuk penyebaran berbagai indikator kesehatan ya, yang memang menjadi salah satu kompetensi dari kedokteran ya. Itu bisa terkait dengan superkomputer tadi. Oke, berarti intinya adalah bahwasannya kedokteran dulu dengan kedokteran sekarang berbeda. Yang tadi Prof Budi bilang ada informatika kedokteran dan lain sebagainya. Itu adalah terima kasih untuk yang sudah WhatsApp. Berikutnya dari Info Gunadarma, Lutfi di Taman Siswa Jogja. Bang Alvin dan Prof, apakah hand sanitizer dari Gunadarma bisa disosialisasikan, mengingat di daerah pada kesulitan untuk mendapat? pengen dijual bebas gitu. Udah Pak, masukin online shop aja Pak, pasti laku. Ya terkait dengan ini ya intinya tadi kan untuk kebutuhan sendiri, tidak untuk diperjualbelikan, tapi di satu sisi juga nggak ada mitra-mitra ya. Tadi kan saya bawa contoh sampel ya, buat di Mega Suara ya. Betul. Bagaimana cara penggunaan desinfektan yang baik, bagaimana penggunaan hand sanitizer yang baik. Memang ada beberapa mitra kita bantu gitu ya. Tadi kan ada permintaan ya, insya Allah nanti bisa kita tindak lanjuti. Tapi intinya Gunadarma kan tetap melihat juga proses produksi ya. Ini kan bukan produksi skala
pabrik ya. Ini kan dosen mahasiswa yang sukarelawan. Ini saya barusan dapat laporan dari tim produksi laboratorium farmasi. Mereka itu ada kedokteran, ada agrotek, ada farmasi, ada kebidanan, bahu-membahu membuat produksi di lab itu. Sehingga kami pun kan harus selalu setiap saat memeriksa stoknya ya. Tapi ya kalau toh berlebih ya mungkin bisa membantu orang. Tadi disebutkan ada agrotek. Apa hubungannya dengan agrotek dengan yang ini? Sebenarnya kan begini ya. Ini kan intinya kan agrotek pun terbiasa dengan beberapa bahan kimia untuk pupuk organik, ya kan, pemupukan. Jadi artinya mungkin tidak kaget untuk membantu proses produksi ya. Jadi kami pun kan tetap sukarelawan, tapi kan bukan tidak punya pengetahuan dasar gitu lah. Karena lagi darurat, lagi serba cepat, akhirnya kami cari sukarelawan dosen dan mahasiswa yang punya pengetahuan mencukupi untuk ikut di proses produksi. Karena walaupun standar kan ada hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Oke. Baik, Prof. Yang di segmen terakhir saya mau nanya juga nih. Kenapa kita harus memilih Universitas Gunadarma secara global? Apakah kita harus, artinya mungkin ada tip khusus dari Prof Budi untuk memilih dan menentukan masa depan untuk putra-putri yang sekarang kelas 3 atau mungkin udah lulus tahun kemarin tapi mungkin baru ada dana untuk kuliah? Sebenarnya kalau dalam memilih perguruan tinggi itu saya kira tips-tipsnya kita memang sudah banyak disampaikan oleh berbagai pihak ya. Saya pun dalam konteks Universitas Gunadarma sebenarnya masyarakat itu bisa mencari informasi untuk cross check, tetapi dari lembaga yang kredibel, ya kan? Jadi cari tahu Universitas Gunadarma dari lembaga yang kredibel itu maksudnya kita lihat akreditasinya. Kan pemerintah kan punya lembaga akreditasi ya. Kalau untuk di luar kesehatan ada namanya Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bisa dicek di situ. Gunadarma itu kan akreditasi institusinya A. Itu kan artinya kan yang tertinggi untuk akreditasi institusi itu keseluruhan ya. Yang maksud akreditasi itu keseluruhan. Kemudian aturan pemerintah pun setiap prodinya pun yang diakreditasi. Mayoritas juga nilainya kan A. Jadi artinya tips pertama itu cross check dengan kinerja Gunadarma tapi dari lembaga yang kredibel. Kenapa harus memilih kampus yang institusi kampus yang akreditasi? Itu kan mencerminkan semua aspek. Kalau istilahnya itu kan ada penilaiannya dari standar 1 sampai standar 7 itu untuk yang lama. Nanti kan diberlakukan standar baru yang 9 ya. Intinya kan dari A, visi misi, 2 tata kelola, 3 dosen dan mahasiswa, 4 fasilitas dan sebagainya, fasilitas, kemudian anggaran, kemudian sampai penelitian. Kan intinya seluruh aspek kan dinilai. Ya. Nah, ketika mendapatkan predikat tertinggi itu kan artinya semua aspek itu kan sudah sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi dan juga berarti kan di atas rata-rata dari perguruan tinggi secara nasional. Dan itu pun akan menentukan masa depannya, Pak. Oh, kamu kuliah di mana? Akreditasi itu ditentukan juga, menentukan. Betul. Jadi artinya itu kan minimal masyarakat itu jadi artinya yakin bahwa proses pendidikan di Gunadarma selain taat azas juga menunjukkan kinerja yang baik. Kemudian tips yang kedua juga bahwa masyarakat itu kan mau melanjutkan itu kemana itu kan sebenarnya kan tergantung dari minat dan bakat dari calon mahasiswanya ya. Nah, Gunadarma dengan pendidikannya sampai 42 program studi itu kan artinya kan spektrum keilmuan atau pilihan-pilihannya kan belum banyak. Sehingga nanti artinya mungkin bisa mengakomodir semua masyarakat ataupun calon mahasiswa untuk program studi yang mungkin di perguruan tinggi belum ada di Gunadarma itu ada, walaupun mungkin ada juga di Gunadarma. Tapi intinya bahwa kelengkapan dari program studi yang banyak itu dengan jumlah itu kan menunjukkan kepercayaan. Karena untuk membuka prodi itu kan perlu proses panjang. Itu kan artinya pemerintah kan percaya sehingga nanti ya setiap program studi yang dibuka di Gunadarma itu kan artinya bisa menjamin proses pelayanan yang baik. Kemudian yang tips yang ketiga itu tadi salah satu keunggulan dari Universitas Gunadarma kan bagaimana ICT base ya. Mungkin sekarang kita rubah bahwa Gunadarma itu sekarang kurikulum semua prodi itu disesuaikan dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Karena kan harus responsif terhadap perubahan zaman ya. Jadi mungkin malah sekarang bukan ICT base lagi, tetapi bagaimana society 5.0 pun menjadi salah satu yang mewarnai kurikulum di seluruh program studi Universitas Gunadarma.
Oke, baik, Prof. Terima kasih. Terima kasih juga hand sanitizer-nya, kemudian disinfektannya dan lain sebagainya, Prof. Ya. Ya, sama-sama. Dan untuk informasi lebih lengkap, sahabat Mega Suara dan juga kawan Kota Perak, Anda bisa kunjungi websitenya Gunadarma di www.gunadarma.ac.id. Untuk pendaftarannya silakan Anda klik pendaftaran.gunadarma.ac.id 2020. Hotline-nya adalah 1500158. Sekali lagi, hotline Universitas Gunadarma adalah 1500158. Prof, terima kasih, hatur nuhun. Sama-sama. Salam buat teman-teman di Gunadarma, Ya, terutama mahasiswa-mahasiswa yang dari luar negeri, Prof. Dari mana dia yang cantik tuh? Uzbek. Oh, Uzbek. Aduh, terima kasih juga Fadil, dan kita jumpa di setiap hari Rabu dan juga Sabtu. Saya Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita simak info Gunadarma. Inilah jaringan radio Mega Suara. Bogor, Serang, Kulon Progo, Sukabumi, Kuningan, Indramayu. Radio Kota Perak, Yogyakarta. MGS TV. Radio Mega Suara. Radio Network.